Halo sahabat pecinta anggrek dimanapun berada. Di kesempatan kali ini saya mau share ke teman-teman ya mengenai yang saya lakukan terhadap anggrek-anggrek saya di musim kemarau ini. Jadi di musim kemarau biasanya kan panasnya luar biasa ya, dan biasanya anggrek-anggrek kita ini mengalami dehidrasi bahkan sampai pada kematian. Nah, untuk anggrek-anggrek yang kecil biasanya kan ini juga rawan ya terkena dehidrasi dan mati karena kepanasan. Nah, makanya ini saya mau berbagi ke teman-teman yang sering saya lakukan di anggrek-anggrek saya, terutama anggrek-anggrek yang ukurannya masih seedling sampai remaja. Ini bagaimana caranya biar tidak kekeringan dan tetap tumbuh dengan subur. Oke, ini saya sudah siapkan sebuah ember yang cukup gede dan ini adalah pupuk daun. Nah, untuk pupuknya sebenarnya bisa pakai pupuk apa aja ya. Kebetulan yang saya punya ini saya pakai gandasil daun, dimana dia kandungan nitrogennya tinggi sehingga bagus untuk pertumbuhan. Nah, ini saya masukkan ke dalam ember yang sudah saya kasih sedikit air. Nah, kemudian saya akan masukkan ini bakterisida. Nah, biasanya saya akan nyampur juga dengan fungisida, tapi kebetulan ini adalah bakterisida. Nah, ini akan saya campur bersama dengan pupuk di dalam ember ini. Nah, untuk takarannya sebenarnya mengikuti aja di di kemasannya ya, tapi biasanya saya akan pakai dosis separuhnya karena ini kan sebenarnya kalau di kemasannya itu kan untuk tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, kebetulan untuk anggrek, kalau berdasarkan pengalaman saya memang lebih sensitif terhadap zat kimia yang ada di dalam pupuk, sehingga dosisnya perlu kita kurangi. Nah, ini perlu kita campur dulu, kita larutkan semaksimal mungkin ya, karena ini kan tadi bentuknya kristal dan serbuk, sehingga kita perlu larutkan dulu. Nah, setelah ini nanti akan saya tambah air sepenuhnya ember ini dan akan saya pakai untuk merendam anggrek-anggrek yang ukurannya menuju remaja. Setelah cukup tercampur, perlu kita tambahkan lagi air dari keran ya. Ini air sumur yang saya pakai dari keran. Kenapa tadi tidak langsung saya penuhi sekalian? Ini biar untuk memudahkan di dalam mengaduk dan mencampur pupuknya, melarutkan pupuknya aja sebenarnya. Kalau mau dipenuh sekalian juga nggak apa-apa, cuma nanti agak susah untuk mengaduk-aduknya. Jadi prinsipnya tidak masalah mau penuh sekalian atau mau dari sedikit, yang penting pupuk ini sudah bisa terlarut dengan baik di air ini. Kalau mau lebih bagus lagi mungkin bisa direndam mungkin beberapa waktu, mungkin semalam atau berapa. Nah, ini yang penting bisa terlarut. Nah, biasanya kalau gandasil itu akan kayak berbusa kayak gini ya kalau diaduk. Nah, ini adalah anggrek-anggrek Dendrobium pra remaja ya, jadi seedling menuju remaja yang mau saya rendam di larutan pupuk tadi biar tidak kekeringan di musim kemarau. Nah, ini bentuknya seperti ini Dendrobium keriting hybrid, ID-nya macam-macam, saya tidak hafal. Nah, ini sekarang posisinya ada di bawah UV tanpa paranet ya. Jadi panasnya cukup tercukupi.
Jadi kalau untuk anggrek dendrobium saya kira berani sih ditaruh di tempat yang tanpa paranet seperti ini. Nah ini di sampingnya juga ada dendro-dendro keriting juga yang sudah agak gede. Nah ini masih pakai soft pot remaja ya, 2,5 atau berapa ya, 2,5 kalau tidak salah. Nah ini juga masih di tray seperti ini. Nah ini mau saya rendam di ember yang sudah ada larutan pupuknya. Nah ini biasa saya lakukan untuk anggrek-anggrek seedling hingga remaja, karena kalau saya perhatikan kalau kita rendam di pupuk ini kelihatannya lebih bagus untuk penyerapannya dan plantnya bisa jadi lebih gendut-gendut seperti ini. Nah untuk durasi perendamannya sebenarnya nggak ada batasan ya, tapi kira-kira aja biasanya saya melakukannya sekitar 10 menit sampai 15 menit. Tapi kalau mungkin saya sambi dengan kegiatan lain saya bisa lakukan lebih lama dari itu. Prinsipnya kalau sudah basah medianya dan kira-kira sudah terserap semuanya, jadi dia kayak puas minum gitu, itu baru kita ambil atau kita angkat dari rendaman tadi. Untuk dendrobium yang gede seperti apa? Sebenarnya boleh aja, bisa aja sebenarnya untuk anggrek-anggrek dendrobium yang gede-gede yang sudah di pot gede itu bisa aja direndam seperti ini. Cuma memang untuk proses perendaman seperti ini agak butuh waktu yang cukup lama ya, karena kita harus telaten ngangkat satu-satu kemudian merendam satu-satu di bak seperti ini. Kalau potnya gede atau tanamannya gede juga akan butuh tempat yang cukup lebar. Nah kalau ember cuma segini mungkin cuma cukup paling 2-3 pot, maksimal 4 pot lah. Nah, ini kalau tanaman kita banyak tentu butuh waktu yang cukup lama. Tapi kalau teman-teman telaten sih nggak apa-apa sebenarnya, dan saya lihat atau saya amati dengan cara seperti ini pertumbuhan anggreknya itu jadi lebih bagus dan lebih gendut-gendut seperti ini. Apalagi di musim kemarau ya, di musim kemarau itu kan penguapannya begitu cepat, apalagi ditambah dengan lingkungan yang suhunya cukup panas. Nah ini akan membuat anggrek-anggrek ini berpotensi untuk dehidrasi, sehingga cadangan makanan yang ada di batang-batang ini akan cepat terkuras dan nanti akan jadi kisut gitu batangnya. Nah efeknya nanti kalau sudah kisut nanti gampang patah. Nah dengan perendaman seperti ini akan membantu dia lebih banyak menyerap dan menyimpan air, sehingga akan bertahan di suhu yang cukup panas. Nah di tempat saya perendaman seperti ini saya lakukan kurang lebih 1 minggu sekali. Jadi sekali merendam ini nanti saya sudah tidak perlu nyiram lagi anggrek-anggrek ini. Tapi untuk di tempat yang lain, di tempat teman-teman mungkin bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, karena mungkin panasnya juga akan berbeda. Nah di tempat saya 1 minggu sekali ini sudah cukup ya. Jadi seminggu itu tidak terlalu kekeringan tapi juga tidak terlalu basah. Nah ini tadi sudah saya rendam kurang lebih 15 menitan dan saya lihat memang medianya sudah cukup basah dan kayaknya sudah tanamannya tambah seger. Nah biasanya kalau akar-akarnya yang kelihatan itu kalau sudah dia cukup minum, sudah cukup air, biasanya akan kayak berisi gitu ya bagian akarnya yang tadinya kelihatannya kayak agak kempet gitu. Jadi mulai ada isinya, nah seperti ini ya, kayak seger gitu. Nah ini parameter saya ya, mungkin teman-teman punya pengalaman lain bisa di share di kolom komentar ya. Ini kemudian saya angkat lagi, saya taruh di tray lagi dan saya kembalikan ke tempat semula. Nah ini saya lakukan nanti berulang ya setiap kali pemupukan seperti ini.
Nah, ini kalau dilakukan seminggu sekali mungkin kita sudah tidak perlu melakukan pemupukan lagi ya. Tapi kalau memang teman-teman mau melakukan pemupukan lagi juga nggak apa-apa. Nanti jadi kalau jadwal pemupukannya seminggu 2 kali, otomatis nanti kita bisa selingi dengan pemupukan melalui penyemprotan. Kebetulan untuk periode yang ini saya jarang melakukan penyemprotan pakai sprayer ya, hanya melakukan pemupukan dengan cara ini. Oke, sekian dulu untuk video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf dan silahkan komen di kolom di bawah ya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.